Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surya Putri Wijaya dengan NIM G0023016 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa untuk laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Yang pertama ada struktur faring. Jadi faring sendiri ini adalah suatu saluran fibromuskular sepanjang 12-14 cm yang menghubungkan kafum nasi dan kafum oris dengan laring dan esophagus. Faring membentang mulai dari basis kranii hingga kartilago cricoidea, kemudian melanjut hingga esophagus. Struktur ini merupakan jalur bersama dari makanan dan udara. Faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esophagus. Faring sendiri dibagi menjadi 3 regio atau parts berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya, yaitu yang pertama ada nasofaring. Nasofaring itu terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mol, setinggi VC1-2. Yang kedua ada orofaring, terletak di posterior cavum oris, setinggi VC2-3. Dan terakhir ada laryngofaring, terletak di posterior laring, setinggi VC3-5. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring ini skeletopisnya VC1-VC2 yang mempunyai fungsi untuk respirasi. Nah, di nasofaring ini terdapat opte. Tetap opte itu ostium pharyngeum tubae auditive austacii. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva, atau tuba austachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Nasofaring ini terletak di posterior cavum nasi, keduanya dihubungkan oleh coana. Terus yang kedua ada tonsila faring atau adenoidea. Terus yang kedua itu ada tonsila faring atau adenoidea, terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsila faring ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsila pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Terus yang selanjutnya ada torus tubarius. Ini tuh peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Terus ada torus levatorius, yaitu peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Yang terakhir ada recessus pharyngeus, itu terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsila tubarina. Selanjutnya ada orofaring. Baik, jadi orofaring sendiri ini skletopisnya itu VC2-VC3 yang berfungsi untuk proses pencernaan. Ini tuh the orofaring merupakan bagian faring yang terletak di bagian cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Terus ada arcus palatoglossus, itu suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris membentang dari palatum mol hingga tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Terus selanjutnya ada arcus palatopharyngeus, yaitu suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris membentang dari palatum mol hingga dinding lateral faring. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Terus ada fossa tonsillaris, itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ditemati oleh tonsila palatina. Dan terakhir ada vallecula epiglottica, itu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Selanjutnya ada laryngofaring, itu skeletopisnya itu ada VC3-VC5 yang mempunyai struktur fossa piriformis, terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring. Dan terakhir ada ditus larynx, merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring. Yang terakhir ada vaskularisasi dari faring. Yang pertama ada bagian atas berasal dari arteri carotis externa. Ini arteri maxillaris, ramus pharyngeus, arteri palatina descendus. Terus selanjutnya ada arteri facialis, itu ramus
tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Terus ada arteri pharyngea ascendens, terus ada arteri lingualis, dan bagian bawah berasal dari trunkus tirocervicalis, arteri subclavia. Terus ada arteri tiroidea inferior, itu ramus pharyngealis, dan terakhir ada tonsilla palatina mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Terus selanjutnya ada vena plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Terus ada inervasi, ada dua, sensorik dan motorik. Yang sensorik itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan motorik plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya ada struktur eksterna dan interna. Jadi struktur eksterna ini setiap core dapat diinterduksi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis anterior, dan fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dexter menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Yang selanjutnya ada fasies sternocostalis, terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Selanjutnya ada fasies diafragmatica, terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Selanjutnya ada fasies pulmonalis, terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Selanjutnya kiri POV ventral dan kanan POV dorsal. Terdapat 4 ruangan jantung: atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Auricula jantung. Auricula beda dengan atrium ya, dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung, contoh sulcus coronarius. Selanjutnya ada skeleton cordis. Skeleton cordis ini itu juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventrikel dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Fasciculus AV atau bundle of his yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara myocardium atrium dan myocardium ventricle. Nah, skeleton cordis ini juga mempunyai fungsi untuk tempat melekatnya myocardium sebagai kerangka core, tempat perlekatan katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranaceae, septum interventricula, terus intera-atrial, dan arterioventricular. Selanjutnya ada annulus fibrosus, yaitu 4 janin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificum aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Annulus atrioventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis. Annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Annulus valva aorta atau cincin pulmonar berada di sekitar valva pulmonaris. Terus selanjutnya ada trigonum fibrosum, daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigonum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosus, valva aorta, dan annulus atrioventricular dextra. Terus ada trigonum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosus, valva aorta, dan annulus atrioventricular sinistra.
Selanjutnya ada struktur interna dari jantung. Struktur interna ini terdiri atas suatu ruang yang halus, yaitu sinus vena atau sinus vena cava, dan satu ruang kecil yang kasar terbentuk dari pectinati pada bagian superior dan yang disebut auricula dextra. Kedua ruang dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus terminalis. Auricula dextra adalah kantong otot yang berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Selanjutnya ada septum atrial memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus, pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen oval, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis setelah lahir. Setelah lahir, valvula foraminis ovalis menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Selanjutnya ada limbus fossa ovalis, bagian pinggiran dari fossa ovalis. Selanjutnya ada atrium dextrum akan dibuka dengan ventriculus dextrum melalui ostium arterioventricular dextra dan dibatasi oleh valva arterioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Selanjutnya ada mora-mora pembuluh darah. Jadi pada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang dapat valvula vena cava inferior. Namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Selanjutnya ada sinus coronarius melalui ostium sinus coronari yang terdapat valvula sinus coronari, dan vena cordis minimae melalui foramen venarum minimorum. Selanjutnya ada atrium sinister. Atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum, cavarum, dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, dan fossa ovalis dan valvular foraminis oval dimorai oleh dua buah vena pulmonalis dextra dan satu buah pulmonalis sinistra superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Dan selanjutnya ada ventricle sinister, adalah bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta, disebut juga vestibulum aorta, dan pembentuk apex cordis. Miokardium lebih tebal dibanding yang lain, vestibulum aorta, dan ada ostium aorta menghubungkan dengan aorta, musculus papillaris, chordae tendinea. Dan terakhir ada ventriculus dexter, terdiri dari satu ruangan kasar intratumoral trabecula carnae. Terdapat 3 jenis trabecula carnae, musculus papillaris, chordae tendinea, dan trabecula septomarginalis. Terdapat bundle of his, rigi biasa yang menonjol di bagian dalam, dan ostium trunci pulmonalis menghubungkan dengan trunci pulmonalis. Dan terdapat septum interventrikular, yaitu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Dan terakhir adalah bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan katod. Jadi tugas katod sendiri adalah mengalirkan darah melalui jantung. Jadi ketika dua ruang atrium berkontraksi, katod tricuspid dan mitral terbuka, yang keduanya kemungkinan darah berpindah ke ventrikel. Ketika kedua ruang ventrikel berkontraksi, keduanya memaksa katup tricuspid dan mitral menutup seiring dengan terbukanya katup pulmonal dan aorta. Dari yang seharusnya meninggalkan ventrikel untuk mengalir ke tubuh seharusnya dicegah agar tidak mengalir ke arah yang salah melalui bagian katup aorta dan pulmonal yang disebut katup. Katup membantu katup penutup rapat sehingga membantu aliran darah ke arah yang benar. Yang terakhir ada diafragma. Jadi diafragma sendiri itu pembatas kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Ada dua bagian, pars muscularis perifer, ada pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Yang kedua ada centrum tendineum, itu sentral. Terus yang pertama ada pars muscularis, itu ada pars sternalis, itu trigonum sternocostalare, dilewati arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika, tempat locus minimalis resistensi hernia diafragmatika. Yang kedua ada pars costalis, itu bentukan kubah pada diafragma. Yang ketiga ada pars lumbalis, itu ligamen arcuatum medial, itu penebalan fascia musculus psoas mayor. Yang kedua ada ligamen arcuatum lateral, itu penebalan fascia musculus
quadratus. Yang selanjutnya ada lumborum, itu bagian pars lumbalis di Nervaventica yang melekat pada vertebra lumbalis membentuk dua trura muskuler, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crus akan menyatu dan membentuk ligamen arcuatum medianum di ventral aorta dan hiatus aorticus. Pars Nervaventica yang melekat pada costa 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis Nervaventica oleh celah sempit disebut trigonum lumbacostal daleki yang juga merupakan locus minorus resistensi. Yang kedua ada centrum tendineum, itu ada hiatus aorticus tinggi VTH 12 dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos dan hemiazygos. Yang kedua ada hiatus esophagus tinggi VTH 10 dilalui oleh esophagus, nervus esophagus, arteri gastrica sinistra. Kedua ada foramen vena cava morgagni tinggi VTH 9 dilalui oleh 8 VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, vasa lymphatica. Yang terakhir ada trigonum sternocostalare dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Selanjutnya ada vaskularisasi. Yang pertama ada arteri phrenica inferior, arteri phrenica superior, arteri pericardiophrenica, ada arteri musculophrenica, ada drainase vena paralel dengan arterinya. Inervasinya itu ada nervus phrenicus, nervus penalis C3 sampai C5. Yang terakhir ada mediastinum, adalah ruang dalam kavitas thoracis dan di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus tenalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5, membagi mediastinum menjadi superior dan inferior. Media superior membentang dari apertura superior thorax sampai transverse thoracis plane, termasuk angulus ternalis dan antara VTH 4 dan 5 atau 5, berisi thymus, trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervus phrenicus, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh darah dan pembuluh limfa. Mediastinum inferior anterior itu letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Isinya sisa timus, nadi limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Yang kedua ada mediastinum inferior media, letaknya di antara kavitas pleura dextra x sinistra. Isinya COR, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri vena pulmonalis, vena cava, bronchi primarium. Yang terakhir ada mediastinum inferior posterior, itu letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus planicus. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.